Kegelisahan dalam hati saya untuk explore, mencari sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Buat apa kamu melanjutkan hidup, kamu dapat uang berapapun kalau orang-orang yang paling kamu cintai dan kamu kasih di dalam hatimu itu tidak ada bersama kamu. Tahu ya, membesarkan anak, waktu itu anak saya umur 5-7 tahun, 1 5, 1 7, saya punya 2 putri. Ngurus anak sendiri aja repot. Kalau saya bisa ngurang Pak. Jadi halo shalom semuanya, apa kabar? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya Jose Claudio. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang sangat unik, tapi ini sangat penting buat kehidupan banyak orang. Yaitu tentang pelayanan misi dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan di studio sudah ada narasumber kita, Pak Sentaleo. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, mau tahu dulu nih, mungkin Bapak boleh menjelaskan bagaimana latar belakang Bapak sebelumnya sehingga bisa terpanggil dalam pelayanan seperti ini. Ya, baik. Saya sebenarnya awalnya ya setelah lulus kuliah saya merintis usaha. Jadi saya menjadi seorang pengusaha di bidang IT ya. Nah, di dalam proses itulah ketika saya menjadi pengusaha, saya juga melayani di gereja. Ya. Dan sempat menjadi ya semacam gembala area dalam pelayanan ini. Dan di dalam proses ini saya menemukan panggilan Tuhan untuk saya ke Pulau Nias. Oh, jadi sebenarnya Bapak nggak ada background sekolah misi atau apapun itu, tapi memang awalnya malah pengusaha gitu ya. Iya. Pengusaha tadinya sekolahnya malah apa tuh Pak dulu belajar? Teknik elektro. Teknik elektro. Dari elektro bisa ke pelayanan misi. Wow, luar biasa. Oke, nah kenapa bisa Pulau Nias tuh Pak? Boleh cerita nggak? Ya, awalnya saya kira Tuhan itu unik ya. Ini sebenarnya hidup kita kan journey, satu perjalanan di dalam melakukan dan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup. Nah, tentunya pertama ya Tuhan buat satu kegelisahan dalam hati saya untuk explore, mencari sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Nah, dalam proses itulah saya mengalami beberapa peristiwa yang memicu saya sampai akhirnya saya menemukan bahwa Pulau Nias menjadi promised land, menjadi tanah perjanjian kami. Jadi episodenya ya mungkin awalnya saya sempat bersama istri ke sana ya, itu setelah menikah ya tahun 96. Oh, sudah pernah ke sana sebelum pelayanan ini? Ya, 96 kami ke sana. Di sana saya baru tahu ada Pulau Nias dan sebenarnya Tuhan taruh sesuatu di hati saya bahwa saya akan ke sana suatu saat. Tapi saya simpan dalam hati, dan peristiwa tsunami di 2004 Desember, tepatnya 26 Desember itu benar-benar menjadi satu turning point buat saya, karena pada waktu itu istri dan anak saya lagi di Sibolga, di pantai di seberang Pulau Nias, karena kampung halamannya di situ. Ajak anak saya pulang, saya sedang di Jakarta. Dan singkat cerita, mereka main ke pantai setelah pagi ada gempa Aceh yang besar itu ya. Dan 2004 ya itu ya. 2004 Desember, 26 Desember, dan karena belum ada berita yang terjadi seperti itu, mereka siangnya ke pantai. Nggak taunya gelombang pantulan dari tsunami Aceh ini balik ya, setelah sampai India, sampai Thailand itu balik lagi menghantam ke Sumatera lagi begitu ya. Dan pada saat itu istri dan anak saya, khususnya 2 anak saya, main di pantai yang tambah luas, tambah lebar karena lautnya surut begitu ya. Dan saat-saat itulah Tuhan menaruh satu kegelisahan dalam hati istri saya, memanggil untuk anak-anak naik. Nah, setelah anak-anak dipanggil dan benar-benar naik, di situ nggak lama gelombang itu datang. Dan itu benar-benar satu hal yang ketika saya dengar di Jakarta, saya telepon, istri saya cerita. Nah, di situ saya seperti Tuhan berbicara, buat apa kamu bisnis? Ya, buat apa kamu melanjutkan hidup, kamu dapat uang berapapun
kalau orang-orang yang paling kamu cintai dan kamu kasih di dalam hatimu itu tidak ada bersama kamu, gak ada gunanya. Jadi di situ Tuhan seolah-olah berkata, aku punya panggilan khusus untuk keluarga kamu. Bukan hanya bisnis begitu ya. Which is bisnis juga baik ya. Tapi pada waktu itu Tuhan berbicara mengingatkan saya bahwa saya punya calling yang spesifik yang harusnya saya benar-benar explore dan temukan. Ya. Nah di situ saya akhirnya memutuskan bersama tim gereja untuk berangkat untuk tangkap bencana. Waktu itu mau masuk Aceh gak bisa, Melabo karena belum ada kapal bisa ke sana. Dan saya ke Nias karena saya dengar juga Nias ngalamin tsunami. Ya. Dan di situ kali kedua saya ke Pulau Nias dan benar saya lihat semua itu, tapi saya masih belum memutuskan. Saya bantu, setelah itu pulang. Ya, namun sekali lagi Tuhan izinkan gempa besar di 3 bulan kemudian 28 Maret 2005. Setelah Bapak dari sana ya? Gitu ya? Setelah balik terus gempa lagi? 3 bulan kemudian gempa lagi. Dan kali ini benar-benar hancur. Jadi 80% lebih bangunan permanen itu hancur dan saya ke sana saya juga hancur hati. Saya memutuskan udah deh. Saya akan stay dan melayani di Pulau Nias. Nah kenapa akhirnya bisa kepada anak-anak tuh Pak? Kan ini kan awalnya kan dari bencana yang terjadi gitu ya. Nah terus sekarang kan pelayanan Bapak membapai untuk anak-anak yang kehilangan ya, baik itu papanya atau mungkin mereka juga tidak diinginkan dan sebagainya gitu. Nah kenapa bisa ke anak-anak tuh Pak? Ya awalnya kan memang masih tanggap bencana. Jadi saya coba keliling pulau ini untuk menyalurkan bantuan dari beberapa lembaga. Ya, baik pembangunan gedung, gereja maupun bantuan beasiswa, bantuan beras dan juga saya keliling pengobatan keliling dengan bawa suster dan dokter dengan obat-obatan gratis. Dan dalam waktu 1,5 tahun keliling itu, saya akhirnya menemukan bahwa ada satu anak-anak ini khususnya generasi ini sebenarnya yang paling menjadi pelengkap penderita. Gimana tuh pelengkap penderita maksudnya? Artinya mereka kalau kita lihat mungkin ya kita dengar lah mungkin di Afrika ada kelaparan, di sana ada gizi buruk. Anak-anak waktu itu saya masih baca data BPS ya, masih agak lama memang 2011. Saya baca di situ bahwa hanya 1 anak dari 1.000 anak yang bisa masuk sampai perguruan tinggi. Belum tentu lulus. 1 dari 1.000. Jadi kalau ada 1.000 anak itu baru 1. 1 itu jauh banget ya. Dan 5 yang bisa masuk SMA. Dari 100 hanya 5. Sedangkan standar nasional itu 20, 25. Nah berarti kan dia jauh di bawah. Jadi anak-anak yang kalau ada kesulitan ekonomi, anak-anak yang nggak mendapat bagian sekolah, akses kesehatan, medis maupun makanan yang cukup. Ya itu mereka yang jadi saya sebut ya kalau penderitaan tambah lengkap lah bersama anak-anak gitu. Karena anak-anak jauh banyak gitu. Kondisi yang seperti itu menggugah hati saya dan saya berpikir Tuhan kalau saya ada di pulau ini kalau tidak untuk yang paling membutuhkan saya buat apa saya? Gitu. Akhirnya saya mulai menampung anak-anak itu. Jadi Bapak melihat bahwa yang paling membutuhkan itu adalah anak-anak di saat itu ya. Nah itu sampai bisa gizi buruk dan sebagainya. Apakah memang karena faktor ekonomi atau seperti apa tuh Pak kondisinya di sana? Kombinasi ya. Di satu sisi juga perlu penyadaran atau diedukasi gitu ya. Karena mungkin anak-anak lahir bukan dikasih air ASI gitu ya, tapi dikasih air teh gitu ya. Ya mungkin kaget ya, tapi memang kenyataannya begitu. Padahal kan kalau ASI nggak usah beli ya. Iya, tapi kan karena mungkin juga ibunya kurang gitu ya. Kurang nutrisi orang. Kemudian juga di sisi lain juga faktor ekonomi. Memang di Nias walaupun tidak semua itu miskin, tapi memang rata-rata di bawah garis kemiskinan, khususnya di pelosok-pelosok ya. Sehingga ya mereka nggak kenal yang namanya susu yang khusus yang bisa dibeli, makanan yang ada juga mereka nggak ada. Nah, bagaimana tuh Pak? Mungkin boleh cerita saat memulai pelayanan ini gitu kan? Orang banyak bilang ngurus 1-2 anak aja udah pusing gitu kan ya. Ini mengurus anak-anak dengan berbagai macam latar belakang mereka,
keluarga mereka dan mungkin hal-hal buruk yang mereka pernah alami gitu kan ya. Mungkin boleh cerita nggak Pak, bagaimana sih Bapak bisa akhirnya melayani mereka gitu loh. Seperti apa tuh? Ya, saya selalu percaya bahwa itu bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, tapi itu panggilan. Asal kita mau taat, ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi awalnya ketika saya mulai melihat bahwa anak-anak membutuhkan, saya bergumul karena saya tahu ya membesarkan anak waktu itu anak saya umur 5-7 tahun, 1 5, 1 7, saya punya 2 putri. Ngurus anak sendiri aja repot. Benar. Ya. Belum juga kita menabung siapkan masa depan pendidikannya juga tidak murah. Tidak murah. Nah ketika saya mulai menampung anak-anak, Tuhan buka jalan lah. Ada keluarga, mulai dari satu keluarga yang bapaknya udah meninggal, ibunya ini udah tinggal tunggu hari untuk dipanggil Tuhan karena udah pembekakan hati ya. Kemudian dia masih bertahan untuk tetap hidup karena dia berpikir untuk anaknya. Anaknya sama siapa? Nah, di situ akhirnya kami datang dan istri saya khususnya katakan, udah ibu kalau mau pergi aja, kami akan urus anak ibu. Nah, benar aja dia bertahan berhari-hari tidak berangkat. Ketika kami ngomong, kami pulang baru sejam 2 jam sudah berangkat. Dan kami pergi ambil anak-anak itu. Awalnya memang saya rasanya tidak mampu ya, karena kan ini bukan cerita soal kita menampung, tapi cerita soal pertama jangka panjang. Benar. Kita anak-anak kita kasih makan 2 hari besar enggak kan? Itu butuh belasan tahun. Kemudian anak-anak juga membutuhkan kehadiran kita, waktu yang panjang dengan mereka. Iya, setuju. Jadi saya ingat satu malam ketika gelap gulita karena hujan, angin kencang, dingin gitu ya. Anak-anak saya kumpulkan ada 12 berapa belas anak. Mereka lagi kedinginan, kita lagi mau nyanyi puji Tuhan gitu ya. Saya hatinya sedih karena saya pengen peluk anak saya. Karena kebetulan waktu itu hampir 2 bulan istri dan anak saya masih di Jakarta. Jadi ada proses 1,5 tahun istri saya bergumul untuk berangkat. Mau ikut gitu ya. Oh jadi pas Senta udah jalan duluan nih ke Nias. Dan istri sama anak masih di Jakarta 1,5 tahun ya. Saya pengen peluk anak saya, lagi lucu-lucunya kan umur 5-7 tahun gitu ya. Putri lagi ya. Benar lucu. Nah malam itu saya begitu sendu ya, istilahnya rasanya sedih gitu ya. Dan dalam pergumulan saya bilang sama Tuhan, saya pengen peluk anak saya. Saya pengen ada sama anak saya. Itu secara natur saya sebagai bapak saya rindu dengan anak saya. Betul. Dan salah satu anak yang saya ambil itu memang udah gak ada siapa-siapa. Dan juga sakit TBC, kakinya bengkok, kemudian juga dia hampir tiap hari demam, harus kita urus, kasih susu, kita gendong. Itu Bapak urus sendiri ya? Saya dibantu istri. Waktu itu masih ada, bisa dikatakan saya sendiri, mungkin ada beberapa teman yang ikut bantu gitu ya. Nah istri kan belum ada. Nah waktu itu tiba-tiba dia mau naik ke pangkuan saya. Karena mungkin dia kedinginan, juga dia butuh kasih sayang ya. Dan saya bilang sama Tuhan, bukan anak ini yang saya mau gendong gitu ya. Nah saat-saat itulah Tuhan sepertinya deal sama saya. Tuhan berkata begini, kamu ingat gak waktu tahun 2004 saya mengizinkan anak kamu tidak lewat. Saya menyelamatkan anak kamu. Tapi hari ini saya mengetuk pintu hati kamu, buka hati kamu. Jangan cuma 2 anak kamu di hati kamu. Buka untuk sebanyak mungkin anak-anak yang mengisi hati kamu. Nah, saya ya nangis juga, dan saya juga merasa bahwa itu toh. Jadi Tuhan kalau bisnis itu fair gitu ya. Tuhan kasih DP dulu. DP-nya ya Tuhan selamatkan anak saya. Sekarang Tuhan suruh saya selamatkan anak-anak yang tidak berbapak, tidak berkeluarga ini. Ya saya ambil. Saya mulai gendong anak ini, dan di situ Tuhan kasih karunia. Hati saya jadi bisa terima mereka, bisa mengasihi mereka, bisa mau merawat mereka, memperjuangkan, dan gak sadar hari ini udah 17 tahun. Dari tahun 2000 berapa tuh berarti ya? Saya masuk 2005. Memang saya mulai ambil anak-anak itu di 2007, lewat 2007 ya. Jadi tidak langsung karena awal 2005 ke 2007 kan itu banyak tanggap bencana, proses pencarian begitu ya. Oke.
Mungkin boleh cerita nggak sih Pak, bagaimana sih sebenarnya proses fathering yang Pak Senta dan Ibu ya bersama dengan keluarga melakukan kepada anak-anak ini gitu? Ya, fathering kan sebenarnya kita terjemahkan pembapaan ya, membapai kembali anak-anak ini. Sebenarnya mengapa sih, apa prosesnya, apa yang kita lakukan? Kita ingat ya bahwa sebenarnya seorang anak itu ketika dia pertama datang ke dunia ini, dia dititipkan pada satu keluarga. Ada bapak, ada ibu. Awalnya dia paling intim itu dengan ibunya karena dia dititipkan di kandungan ibunya. 9 bulan 10 hari. Jadi pribadi yang paling intim dengan dia ibu. Ya. Namun ketika dia lahir ke dunia ini, pribadi kedua yang menjadi pahlawan, menjadi orang yang paling dekat, paling dia sayang dan paling mengenal dia harusnya adalah bapaknya. Gitu. Nah, tapi sayangnya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hal ini gitu ya. Karena bapaknya meninggal. Ada anak kami yang kecil bapaknya meninggal karena diracun. Bapaknya meninggal karena sakit. Bapaknya juga ada yang pergi karena cari penghidupan tapi anaknya ditinggal. Ya, ada juga yang memang ibunya karena bapaknya meninggal tinggal ibunya juga pergi. Dan sampai sekarang tidak pernah menghubungi, tidak pernah menafkahi gitu ya. Tinggal titipkan ke tantenya, titipkan ke kakeknya urus, kemudian kakeknya udah sakit mau meninggal titip ke saya. Setelah titip ke saya beberapa bulan benar meninggal gitu. Jadi pembapaan kemarin kita mengambil posisi menjadi bapak buat anak-anak ini. Karena sebenarnya walaupun kami dikenal panti asuhan, sebenarnya panti asuhan tidak ideal. Karena anak dititipkan kepada keluarga harusnya ya. Dia perlu figur, dia perlu bapak, dia perlu ibu. Nah, sehingga panti asuhan kami memang secara legal di bawah Departemen Sosial ada izinnya. Tetapi sebenarnya yang kami lakukan itu pembapaan. Ya, jadi kami benar-benar mengambil anak ini dan menerima anak ini. Bayangkan anak-anak yang sakit, anak-anak yang tadi yang gizi buruk, anak-anak yang stunting, anak-anak yang gagap, anak-anak yang tadi kaki bengkok mungkin dan lain sebagainya. Ya kami harus terima. Bahkan kelainan usus, ada satu anak dia ngalamin kelainan usus, mungkin karena itu dititip gitu ya. Ada yang dititip juga karena gagap gitu ya. Jadi karena orang tua itu nggak bisa terima kondisi anaknya gitu ya? Karena ya namanya juga ekonominya minim, ya udahlah mungkin ya yang paling gak berpengharapan ini yang dikasih gitu. Nah, kami ketika menyadari bahwa anak-anak ini punya masalah dalam fisik, kondisi fisik mereka, ya kami kan nggak punya pilihan. Ya kaget juga, tapi ya misalnya istri saya harus rawat bangun pagi, misalnya kelainan usus bangun pagi, maaf udah penuh dengan kotorannya sendiri. Itu harus lap dengan air yang kita nggak punya air PDAM, air tampung air hujan. Ya bahkan pernah awal-awal nggak ada listrik, tinggal di Pondok Kayu di tepi sungai. Nah proses itu kami lakukan sampai titik di mana Tuhan anggap kami lulus. Nah ketika kami lulus artinya love unconditionally ya, mengasihi tanpa syarat. Tanpa syarat, betul. Bagaimanapun kondisi anak itu. Diberi makan, dikasihi, dididik ya. Mereka bertumbuh dengan itu. Baru kita masuk pembapaan yang stage kedua, tahap kedua. Sebenarnya pembapaan tidak hanya berbicara, oh kami mengasihi, kami terima kamu, jadi kamu tinggal terima saja. Proses berikutnya tentunya dia perlu role model, dia perlu contoh. Dia lihat seorang bapak, figur bapak yang ada di depan dia yang berjuang untuk dia, sehingga dia mulai ikutin langkahnya. Kan seorang bapak bilang ke anaknya, nak kamu jangan merokok ya. Tapi dia merokok. Ya kan nggak nyambung, nggak kena. Anaknya mungkin nggak bisa protes, tapi dalam hati apa sih yang sama aja lu juga gitu ya. Nggak boleh ini, tapi dia minum juga misalnya. Nah jadi proses pembapaan itu bicara role model. Dia dari kecil kerekam dalam pribadinya, ini bapak saya itu pahlawan saya begini gitu. Nah tapi prosesnya nggak gampang, karena mereka awalnya hancur hati ya, ditolak sehingga mereka juga tidak terima kita. Mereka merasa dibuang di tempat kami gitu loh. Nah itu memang satu proses yang hanya bisa Tuhan kerjakan sampai mereka buka hati, menerima, baru terjadi pemulihan ini. Ya mereka terima kami dan prosesnya mulai terjadi. Sampai tingkat ketiga ketika mereka mulai membantu saya. Saya bilang kita bukan panti asuhan yang minta uang. Kita tidak proposal minta dana dari siapapun, bapak pun diutus pun tidak ada support dari lembaga resmi dan lain sebagainya. Tuh bapak juga ngomong ke mereka gitu ya? Iya. Jadi
ayo sekarang kita mulai menanam, kita mulai berjuang supaya kita bisa mandiri. Kalian akan lihat bahwa Tuhan akan cukupkan. Wow. Ya. Sehingga kalau kamu sungguh berjuang, kamu bekerja, kamu bisa makan. Karena firman Tuhan katakan kalau engkau tidak bekerja jangan makan. Jangan gitu makan, ya. iya. Nah Tuhan berikan tanah, kami bisa berjuang hingga hari ini kami bisa mandiri. Mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air, mandiri pendidikan. Dan mandiri yang selanjutnya nanti. Iya, jadi dari apa yang diusahakan itu menjadi bagian untuk menopang finansial dari pelayanan Pak Senta gitu. Walaupun kita juga tidak katakan bahwa kita menolak kalau ada yang digerakkan Tuhan, tapi yang jelas kami tidak minta. Wow. Ya, kita nggak boleh sombong juga ya. Pada prinsipnya sebenarnya kita jalan karena Tuhan panggil, Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan gerakkan bagi. Tapi kami juga harus berjuang, kita harus menanam, kami harus beternak, kami harus lakukan bagian kami. Wow. Gitu. Wow. Jadi proses pembapaannya itu kira-kira itu. Iya. Jadi intinya di sini bukan cuma tempat penitipan ya seperti panti asuhan pada umumnya, tapi ini justru tempat pembapaan ya. Dan ini kan juga tidak banyak yang melakukan seperti ini. Sebenarnya anak-anak butuh itu. Pengalaman 17 tahun saya menemukan sebenarnya anak-anak itu dia nggak butuh gadget ya. Sekarang mungkin ada gadget HP apa segala ya. Ini yang perlu mungkin anak dikasih gitu. Betul. Tapi sebenarnya mereka basic manusia itu kan dia merasa aman. Dia perlu diterima. Iya. Dia perlu ada hubungan dengan orang yang mengasihi, menerima dia. Benar. Kalau dia perlu merasa dia berharga. Benar. Nah, kalau itu tidak didapatkan, maka ada muncul ketika dia tumbuh besar dengan itu, dia akan jadi pribadi yang nanti punya masalah. Masalah gambar diri, masalah penerimaan, sehingga dia jadi pribadi yang aneh gitu ya. Pribadi yang mungkin sadis, pribadi yang mungkin kejam dan lain sebagainya, karena pembunuhan itu waktu masa kecilnya nggak dia terima. Jadi Tuhan arahkan dan Tuhan ajar, bahkan kami juga dipulihkan. Dalam proses membapai kami juga belajar dipulihkan sehingga kami bisa bapai dengan baik mereka. Wow. Gitu. Wow. Nah Pak, boleh cerita nggak nih di awal pertama kali memulai ini gitu ya Pak ya? Itu kesulitannya gimana sih Pak yang dialami oleh Pak Senta? Mungkin juga tantangannya dengan gitu. Iya, tantangannya yang dihadapi. Banyak ya sebenarnya tantangannya ya. Kalau mau diceritakan beberapa diantaranya ya tadi yang saya cerita secara alam kami juga kan pertama kami tinggal dapat tanah kecil gitu di tepi sungai. Wow. Gak ada air, gak ada listrik. 3 bulan awal gak ada listrik juga ya. Kemudian juga gak ada orang-orang yang bersama kami, membantu kami begitu ya. Kami hanya berjuang sendiri gitu ya. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua yang lebih berat adalah masyarakat sekitar ada yang tidak mengerti dan tidak mendukung, bahkan memfitnah kami. Wow. Sehingga rasanya kami berjuang kok apa yang kami kerjakan jangankan dihargai, bahkan kami ditentang, kami istilahnya kami mau dihancurkan begitu ya. Dan itu tantangan yang berat buat kami. Ya sampai akhirnya kami bisa mengatasi itu dengan ya kami terima. Ya kami nggak bisa protes kalau Tuhan izinkan kami harus mengalami proses ini, kami tidak boleh membalas, kami harus tetap mengasihi. Belum lagi lihat anak-anak kan lagi belum berubah ya, awalnya bandel, hari-hari ini ngaku. Iya. Bapak, saya bandel karena saya merasa ditolak sama keluarga saya. Ada yang bilang gitu? Iya, sekarang bisa ngaku gitu loh. Iya. Dulu saya begitu karena saya merasa saya nggak diterima, saya dibuang keluarga saya benci sama keluarga saya. Saya merasa Tuhan tidak adil. Ya, Tuhan tidak adil, Tuhan jahat sama saya. Kenapa saya hidupnya begitu? Wow. Jadi ya berontak, gelisah karena ya mengalami masa yang kecil yang seperti itu. Sampai ketika mereka Tuhan sentuh, mereka terbuka melihat bahwa kita terima dia, kita mengasihi dia, kita yang mengurus dia. Tuhan kirim kami menggantikan orang tuanya yang sudah tiada, yang sudah pergi misalnya. Nah di situ mulai proses. Jadi tantangan-tantangan ini kami hadapi. Ya. Di sisi lain ya kalau soal keuangan mungkin ada teman-teman tanya gimana kamu keuangan? Iya benar. Sebenarnya kami nggak pernah sampai nggak makan gitu ya. Wow. Mungkin bahkan pada masa pandemi ini mungkin beberapa panti asuhan kesulitan karena donatur pada mundur gitu ya. Kami nggak kesulitan karena pada dasarnya saya contohnya ya mungkin orang pikir itu tantangan tapi kami udah anggap wajar. Kami hidup dengan standar sama dengan hidup anak-anak itu.
Anak-anak makan apa, kami makan apa. Anak-anak tidur di pondok kayu, kami tidur di gubuk pondok kayu yang sama. Anak-anak tidur di kasur tipis, kami masih tidur di kasur tipis hingga hari ini. Sampai hari ini. Kami hidup dengan standar yang sama dengan anak-anak, sehingga saya kira nggak ada kesulitan. Mungkin yang kesulitan malah yang mau hidup mewah ya, mau makan enak, mungkin ya nggak cocok gitu ya. Masa sih Tuhan nggak pelihara kita makan aja nggak bisa? Iya. Oke, wow. Saya sedikit mundur ya Pak kepada apa yang menjadi visi yang Tuhan kasih dan apa yang pernah Bapak lakukan di awal sebagai seorang pebisnis. Banyak orang-orang yang hari ini merasa bahwa hidup ini tujuannya harus mencapai sebuah kesuksesan gitu ya. Nah dengan kondisi sekarang yang Pak Senta hadapi, awalnya sebagai seorang pebisnis ya pasti lebih dong ya Pak ya. Kondisinya mungkin bisa dibilang secara manusiawi lebih enak gitu ya dibandingin di pelayanan misi sana. Nah kalau Bapak sendiri, apakah Bapak menilai Bapak dengan keluarga mencapai atau menuju kepada kesuksesan itu? Atau seperti apa? Karena banyak orang yang hari-hari ini berpikirnya sukses itu saya harus begini-begini. Kalau Bapak kan kayaknya sebaliknya nih ya. Dari yang lebih enak sekarang jadi lebih kurang enak gitu ya. Karena harus melakukan pelayanan ini. Gimana Pak pandangannya? Iya. Kesuksesan itu tentunya tolok ukurnya dari mana dulu. Kalau secara duniawi memang mungkin kami mundur ya. Iya benar. Karena duniawi kan menilai dari sesuatu dari hal material. Ya, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang Tuhan sendiri, kesuksesan kan artinya kita memenuhi dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ingat gak Matius 7:21, aku tidak kenal kamu sebab kamu tidak melakukan pekerjaan Bapa. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan Bapa, kita justru berbahagia. Saya sangat berbahagia dan saya merasa penuh. Saya punya ayat kunci di Mazmur 127. Di situ dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya penuh dengan semua itu. Sebab ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi sebenarnya saya berbahagia, kenapa? Saya sedang menyiapkan anak-anak panah saya. Anak-anak kandung saya maupun extended family, artinya anak-anak asuh saya. Dan hari-hari ini saya melihat penyertaan dan Tuhan itu benar-benar promise keeper, memenuhi janjinya. Jadi misalnya contohnya, ketika ketika saya mengurus anak-anak ini ya, ketika misalnya satu anak yang mulai ke pangkuan saya berkata saya mau peluk anak saya, tapi anak saya tidak ribuan kilometer jauhnya. Justru ketika saya terima anak-anak ini, Tuhan kasih satu janji. Tuhan bilang kalau kamu terima anak-anak ini dalam hati kamu, anakmu yang dua itu aku yang urus. Ya tentunya kalau Tuhan yang urus lebih baik dari saya yang urus gitu ya. Nah buktinya hari-hari ini saya melihat dua anak saya benar-benar diberkati Tuhan. Mereka awalnya pindah ke NIA secara fisik, tentunya secara manusia mengalami kemunduran dari sekolah yang bagus menjadi homeschool, duduk di meja belajar, dibimbing sama ibunya yang kadang juga sering nggak ada karena sibuk dengan pelayanan ya, mengurus ini dan itu ya. Kemudian hari-hari ini mereka bisa lulus dari perguruan tinggi terbaik UI dan ITB. Mereka sekarang bisa kerja di perusahaan yang terbaik juga. Dan hari-hari ini kalau mau nilai kesuksesan dari sisi apalagi Tuhan berkata ya sebenarnya kita kebahagiaan yang paling besar bagi kita adalah ketika melihat anak-anak kita hidup dalam Tuhan. Di dalam kitab suratan Yohanes ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu, kesuksesan itu harusnya dinilai dari sudut pandang pemberi hidup itu. Dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan anggap itu berhasil, kita berhasil. Dan kita gak kekurangan rasa bahagia karena sebenarnya materi ini terbatas, ya kita bisa nikmati. Tetapi kebahagiaan ketika kita melihat bahwa rencana Tuhan dan kita melihat perubahan anak-anak ini, kita melihat alam juga berubah. Jadi di sana dari alam yang rusak, ya kami awalnya sebutnya wasteland ya, tanah buangan gitu ya, karena udah belasan tahun, puluhan tahun ditinggalkan. Itu di daerah mana Pak? Di daerah kita kecamatan Gide di desa Saewe ya. Jadi di pelosok juga gitu ya, tidak di kota besar. Jadi tanah itu bisa jadi indah akhirnya. Burung-burung hinggap, kemudian ada lembayung, langitnya indah. Kita dari rumput liar sekarang penuh dengan padi. Ketika lagi berbulir itu indah sekali. Kami duduk pagi ada sinar dari lembayung dari pagi maupun sore.
itu yang sebenarnya orang bekerja di kota besar cari uang banyak supaya bisa nikmati itu. Kami hari-hari udah nikmati itu. Iya. Udara segar, alam yang indah, iya, burung-burung. Ya, kemudian anak-anak yang mulai bekerja dengan rajin, mereka juga bisa sekolah dengan baik. Kami punya sekolah sendiri yang kami rintis. Sehingga ya di satu sisi kerja keras, di satu sisi memang repot ya perjuangan, tapi di sisi lain ada kebahagiaan yang lain ya. Ya, kebahagiaan yang melampaui akal pikiran kita ya. Nah, itu saya lebih sebutnya sebenarnya bukan sukses ya, tapi mengalami kepenuhan. Ya. Fulfillment itu lebih tinggi daripada sekedar sukses ya. Sukses itu mungkin ukurannya materi. Ada yang berkata sukses nggak pernah sukses kalau keluarga juga nggak. Tapi kalau kita bicara the whole system ya, alam ini berserta kita semua, ini fulfillment. Kita mengalami pemenuhan, dipenuhi dalam segala kepenuhan. Kalau penuh kan kita nggak kekurangan, bahkan mengalir keluar dari kita. Benar. Anak-anak kita bisa bantu orang miskin. Benar. Jadi kami dikenal panti asuhan yang bisa bantu orang miskin, bantu orang sakit gitu ya, bagi beras dan lain sebagainya. Kami nggak pernah beli beras, kami bisa bantu beli beras, kasih beras buat orang. Dan saya melihat di sini berarti saat kita nggak fokus sama diri kita sendiri, fokus dengan apa yang menjadi mimpi dan visinya dari Tuhan, justru Tuhan yang provide buat kita gitu ya. Kalau tadi Bapak cerita, sekarang anak-anak bisa kuliah tempat terbaik ya, dan juga dapat pekerjaan di kantor atau di perusahaan terbaik. Istilahnya kan pikir-pikir kalau kita di daerah gitu harusnya secara materi kayaknya susah gitu ya. Tapi ini malah bisa dapat itu semua. Artinya provide-nya dari Tuhan gitu ya. Penyediaannya semua Tuhan yang lakukan, dan ada kebahagiaan itu yang mungkin gak semua orang punya gitu. Saya sering ingatkan anak-anak dan orang-orang yang saya temui, saya berkata begini, sebenarnya Tuhan memanggil kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita tetap di dalam Yohanes 15 ayat 16. Hidup pemenuhan itu yang Tuhan mau. Cuma banyak orang khawatir karena apa? Ketika disuruh Tuhan untuk pergi, apalagi bermisi istilahnya, waduh ini pengorbanan nih, ini harus menyangkal diri. Ya memang benar kita harus menyangkal diri kita ya, pikul salib. Tetapi orang udah pikirnya horor gitu ya, bencana atau kesulitan dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya kebenarannya gini, memang kita harus jangkal diri, kita harus pikul salib ketika kita mengikut Yesus. Tapi ketika kita setia di dalam mengikut Yesus, di situ ada kasih karunia yang dicurahkan. Di situ ada kebahagiaan yang lain daripada yang lain. Dan saya bilang sebenarnya kalau Tuhan ingin kamu berbuah, kamu harusnya berbahagia. Kenapa? Nggak pernah ada pohon buah yang bisa berbuah kalau dia tidak subur. Kalau dia tidak sehat, kalau dia tumbuh lebat dan besar. Justru kalau Tuhan ingin kamu jadi berkat, Tuhan akan berkati kamu dulu. Tuhan akan perbesar kapasitas kamu. Tuhan akan buat kamu indah. Ketika kamu udah bisa bertumbuh dan berbuah, maka buahmu dinikmati orang banyak. Benar. Makanya nggak usah khawatir, nggak usah takut. Justru Tuhan kalau panggil kamu untuk itu, kamu berbahagia. Karena Tuhan akan buat hidup kamu diberkati dulu. Kamu mau berkati orang lain, kamu diberkati dulu. Ya kan berlimpah. Kalau nggak berlimpah, bagaimana keluar? Benar. Gitu. Wow. Ini satu hal yang kontradiksi dengan pola pikir dunia gitu ya Pak ya. Jadi justru kita harusnya berbahagia bukan karena pencapaian material kita, tapi kita berbahagia karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dunia kan, saya kasih istilah, dunia kan sebenarnya achievement, pencapaian. Tapi kita devotion, pengabdian. Ya. Kalau achievement berusaha be the best. Kita ingin nomor satu, ya. Nomor satu kan cuma satu, ya. Yang lain nomor 2, nomor 3 kan. Selanjutnya. Be the best. Jadi yang penting posisi saya nomor 1, yang paling bagus, paling kaya, paling cantik, paling pinter, paling ganteng, paling hebat gitu ya. Pokoknya paling gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan mau bukan itu. Tuhan mau kita do the best. Jadi dua istilah yang mirip ya, be the best sama do the best. Kalau do the best, dimanapun kita ada, kita lakukan yang terbaik. Kita nggak bicara posisi, kita bicara adalah hati. Bagaimana kita melayani. Ketika kita do the best, disitulah kebahagiaan yang sejati itu datang. Karena kita manusia kan butuh dia merasa diterima, dihargai. Benar. Ya. Dan kapan kita paling merasa diterima dan dihargai? Ketika hidup kita itu bermanfaat buat orang lain. Hidup kita ini bisa menolong. Saya menolong anak-anak yang nggak punya masa depan, anak-anak yang sakit. Melihat bagaimana Tuhan bekerja menyembuhkan mereka, mujizat boleh terjadi, kaki bengkok bisa lurus dan segala macam.
ya sakit sembuh dan lain. Itu saya kan, wah ini Tuhan yang membuat ini terjadi ketika saya taat. Dan itu sebenarnya adalah pemenuhan, itu adalah devotion, bukan achievement. Ya. Kalau achievement kan be the best, saya nomor karena satu nih. Kita berusaha ya. Saya nomor satu nih, kamu lihat saya dong ini. Tapi kalau do the best, saya melakukan karena Tuhan. Saya melakukan karena saya panggilan saya bermanfaat dan saya berbahagia karena itu. Iya. Wow. Sampai sekarang ada berapa anak tuh Pak yang Bapak saya ada sekarang 34, ada 2 yang kita titip di Semarang di sekolah SMK, 32 sama saya. Ya. Wow, 32 anak. Nah, dalam proses pelayanan Bapak, apa aja yang Bapak ajarkan kepada mereka? Mungkin dalam hal juga, pasti juga mereka nggak semuanya kenal Tuhan secara, mungkin ada yang Kristen tapi Kristenan mungkin begitu kali ya Pak ya. Dan atau mungkin yang, ya pokoknya belum kenal Tuhan deh. Nah itu, apa yang Bapak lakukan dalam mengenalkan Tuhan buat hidup mereka? Ya tentu ini proses yang sangat penting ya. Kami bahkan anak-anak itu kami disiplin bangun pagi ya. Kemudian harus saat teduh mencari Tuhan, hafal firman, belajar Alkitab. Tapi yang paling penting yang kami ajarkan sebenarnya ya itu dia. Bagaimana mereka mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan sehingga mereka diubahkan. Ya karena kami tahu kami nggak mampu, bukan kami yang mengubah siapa kami. Benar. Ya, ketika mereka ketemu dengan Tuhan, mereka akan berubah. Bagaimana kehausan itu timbul? Bagaimana mereka cari Tuhan? Yaitu caranya dengan mereka harus tahu bersyukur, berterima kasih. Ya, jadi saya sering ajar mereka, saya ingatkan mereka, kamu jangan cuma minta, kamu harus belajar memberi, lebih berbahagia memberi dari menerima. Ya, kamu kan nggak punya apa-apa, Iya. Nggak punya uang, tapi kamu punya tenaga, kamu punya waktu. Yaitu kamu tanam sayur, tanam padi. Ketika kamu bisa membagi, kamu akan tahu bagaimana itu bersyukur. Ketika mereka bersyukur di situ, mereka mulai membagi. Di situ hati mereka jadi lapang, nggak sempit gitu. Kalau ditutup terus kan jadi sumpek ya hatinya, kayak gambaran kamar rumah kita. Ketika dibuka, sinar masuk, udara bisa masuk, kemudian hati mereka mulai Tuhan bisa sentuh. Dan ketika Tuhan sentuh, mereka kenal Tuhan, mereka itu berubah. Wow. Ya, jadi berbagi tuh mereka berbagi dari hasil yang mereka tanam sendiri, segala macam itu ya. Mereka kadang saya suruh pergi cari, ketemu, mereka pulang, mereka ambil, mereka bagi gitu ya. Sehingga itu benar-benar membawa mereka tahu bersyukur. Banyak dari mereka akhirnya ngomong ke saya, Pak sebenarnya saya nggak layak. Ya, saya sebenarnya nggak layak menerima semua itu. Itu karena Tuhan itu mengasihi. Jadi bagaimana berubah dari seorang yang awalnya merasa ditolak dan merasa Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, sampai mereka bisa bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Itu satu proses baru berubah. Sama seperti ajar mereka mandiri kan sebenarnya mereka belajar, kalau Alkitab berkata di Efesus 4 ayat 26, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi hendaklah bekerja keras dengan tangannya sendiri supaya ia bisa membagi-bagi kepada orang kekurangan. Jadi pencuri tidak akan berubah predikatnya dengan tidak mencuri. Kalau dia mencuri cuma berubah menjadi pengangguran ya, tidak ada kerjaan gitu ya. Nanti kalau udah kelaparan curi lagi. Nah, tapi dia akan berubah ketika dia mulai memberi. Tapi jadi melakukan yang sebaliknya ya. Bagaimana dia memberi? Yaitu prosesnya, transisinya dia harus bekerja dengan waktu tenaga yang ada. Ya dari waktu luang tentunya mereka ada sekolah, ada istirahat, ada makan dan lain sebagainya. Di waktu luang 3 jam sehari mereka lakukan itu. Dan ketika mereka berjuang bersama saya, itu saya latih life skill segala macam. Mereka lewat proses itu mereka jadi pemberi. Dan kalau mereka memberi, mereka sudah berubah. Iya. Wow. Jadi itu prosesnya sampai kami fatheringnya sampai ke situ. Karena kami menyadari bahwa kalau nggak begitu nggak jadi. Nggak jadi ya. Benar. Bahkan matahari kami pakai. Matahari kan menghasilkan energi. Energi itu sebenarnya bisa disimpan. Karena saya elektro tadi kan Bapak tanya ini kok jadi insinyur elektro kok jadi masuk ke misi gitu. Justru ketika saya sempat nggak ada listrik ya 3 bulan saya berpikir Tuhan ingatkan. Aku sekolahkan kamu jadi sarjana elektro nggak sia-sia ya. Kamu ke ladang misi, kamu kembangkan itu, kembangkan apa? Pasang solar panel. Akhirnya kami bisa 60-80% mandiri energi. Gitu. Jadi pakai dari matahari itu ya? Ya disimpan gitu ya, kemudian disalurkan jadi listrik. Jadi kami mencoba menggunakan semua yang ada untuk bisa kembali memberkati, selain mencukupkan kita. Gitu.
Wow. Jadi bukan cuma sekedar menampung mereka, tapi membapai, bahkan membuat mereka berubah. Karena biasanya kan orang-orang kalau yang sudah punya mentalnya kurang, ya kami kan tidak mampu, kasihanlah kami, tolonglah bantu kami sendiri, ya, gitu itu ya. Memang banyak yang seperti itu. Justru kami ubah dengan nilai yang baru, sehingga mereka harus berbeda. Dan memang lingkungan kadang tidak mendukung ya. Terakhir saya ajak mereka ke Jakarta baru minggu lalu. Gitu. Baru hari ini tiba lagi kembali ke Nias. Jadi mereka lihat ke Jakarta, mereka baru sadar, oh ini yang Bapak ngomong ini bener nih. Ya, di Jakarta begini. Jangankan di kami, di Jakarta aja saya bawa ke tepi rel kereta bagi makanan mereka yang lebih-lebih kan. Oh ternyata kalau ke Jakarta belum tentu sukses, bisa juga banyak juga yang pemulung, banyak juga yang gagal gitu ya. Jadi mereka benar-benar oh ya ini ya. Jadi semua harus berjuang semua harus ini ya gitu. Tidak cuma minta belas kasihan begitu. Oke Pak, nih sebagai bagian yang terakhir nih. Menurut Pak Senta sebenarnya bagaimana sih agar pembapaan ini bisa menjadi sesuatu yang maksimal dalam setiap keluarga? Karena kan banyak ya orang-orang atau anak-anak yang terhilang karena mereka tidak dibapai oleh orang tuanya dengan benar gitu ya. Mungkin ada sedikit pesan dari Pak Senta untuk para ayah gitu, agar pembapaan dalam keluarga juga bisa jadi maksimal. Silakan Pak. Ya, saya percaya jadi pembapaan itu begitu penting. Sampai ada riset yang mengatakan bahwa lebih dari 90% masalah yang timbul di kemudian itu karena pembapaan yang nggak benar. Jadi di dalam masyarakat ya. Jadi saya sih menghimbau dan mencoba mendorong para bapak untuk kembali ke fungsinya, bahwa sebenarnya kita dibutuhkan bukan uang kita, ya bukan kita anak mau beli apa kita kasih apa, kita kerja gitu kita nggak hadir. Seorang anak butuh kehadiran bapaknya, bapaknya bukan hanya ibunya tentu, tapi dia juga butuh bapaknya. Ya, bapaknya hadir, bapaknya bisa dia lihat. Ya sekarang kan anak-anak contohnya itu bisa aja Iron Man, Spider-Man gitu ya. Tokoh idolanya, bukan bapaknya jadi pahlawan dia. Jadi bapak itu harus hadir dan bapak ini mungkin ya apa yang saya lakukan kalau gitu. Kehadiran dan kasih kita bisa memberi contoh dan inspirasi buat anak-anak kita. Memang itu sangat penting dan saya sadari semakin 17 tahun ini saya semakin menyadari betapa ini panggilan yang sampai saya minggu lalu saya share fathering as a mission. Jadi misi bukan hanya membawa orang percaya Tuhan dari tidak percaya. Betul. Tapi misi itu membawa wholeness, seluruh kehendak Allah, yaitu di situ termasuk pemulihan. Sampai dia mencapai kemaksimalan. Sampai dia menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Bukan cuma percaya Tuhan terus masuk surga. Enggak seperti itu prosesnya. Itu nanti, tapi di dunia ngapain? Hidup menderita, susah, miskin, hancur, keluarga juga hancur kan enggak solusi. Jadi saya himbau bahwa kalau kita kembali ke situ, bapak-bapak kembali ke fungsi itu. Ya, saya sendiri mengalami bahwa anak-anak saya nggak kasih HP di situ, saya nggak kasih gadget di situ. Ya. Dan mereka bahagia-bahagia aja. Justru kalau mereka banyakkan gadget apa segala, sentuhan manusianya hilang. Nah ini yang sebenarnya masa-masa ini sentuhan, belayan, kehadiran itu begitu penting. Membentuk masa kanak-kanak sampai mereka dewasa. Jadi kalau itu saya sangat mendorong ya para bapak, keluarga-keluarga juga untuk menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Kalau kita rindu anak-anak kita berhasil, ya, sungguh-sungguh berhasil dalam hidup itu. Amin. Wow. Pak Senta, boleh tahu nggak kira-kira apa sih yang menjadi mungkin dream atau impian Pak Senta suatu saat nanti dari pelayanan ini gitu, yang mungkin wah saya pengen ya, atau di waktu-waktu yang akan datang akan seperti ini. Boleh mungkin sharing sedikit Pak? Kami ada karang buku ya, buku kami itu istri sama-sama saya, istri saya karang buku namanya Our Journey His Destination. Jadi perjalanan kami tapi tujuannya tujuan ilahi, tujuan Allah sendiri. Kami yang jalani, tetapi sebenarnya akhirnya kami menyadari tujuannya Dia. Ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia siapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalam Efesus 2 ayat 10. Betul. Ya. Itu pertama. Kedua, buku saya itu From Dreamland to Promised Land. Wow. Jadi dari tanah impian di Jakarta pindah ke
promised land, tanah perjanjian. Jadi semua orang sebenarnya Tuhan sediakan tanah perjanjian. Kayak itu gambaran Israel yang menuju ke tanah perjanjian dari Mesir menuju ke Kanaan gitu ya. Jadi kalau ditanya dream saya pelayanan ini seperti apa, saya lagi menyiapkan anak panah saya. Ya, di Mazmur 127 ayat 5 ya. Tabung-tabung panah ini saya sedang siapkan. Untuk apa? Saya percaya suatu saat mereka akan diluncurkan oleh Tuhan mencapai sasaran. Ya. Jadi saya kasih gambaran visi saya coba ambil scope jangka waktu 2030 ya. Saya punya mimpi. Mimpi saya membawa anak-anak saya yang sudah lulus, mereka lulus menjadi sarjana, bukan hanya jadi pendeta, tapi mereka lulus teknik, mereka lulus pertanian, mereka lulus perawat, dokter, guru, dan sebagainya. Dan saya akan bawa mereka dengan kapal untuk jadi solusi dari pulau ke pulau. Jadi satu solusi misalnya kita ke pulau, ini pulau ini gak ada pendidikan. Oke, kita mulai, ini ada anak-anak saya berjuang, kita rintis sekolah, ini ada guru, ini sistem pendidikan ya. Kemudian pertanian, kami lapar gak bisa makan. Oke, ini ada bibit, tanah ada dong. Tanah yuk kita olah, ini bikin komposnya begini, dan anak-anak terjun sampai melatih, sampai penduduk pulau ini bisa mandiri dengan pangan, dengan pendidikan, dengan medis, bahkan juga dengan energi nantinya ya, yang seperti saya lakukan kan pulau belum ada listrik itu. Sehingga hopping dari pulau ke pulau, mimpi kami 384 pulau di jajaran barat Pulau Sumatera. Tapi Tuhan kali ini bawa saya dari paling barat ke paling timur. Saya diundang ke Papua, khususnya ke Jayapura, daerah Sentani sana. Tuhan melalui Sarup Pendeta mengajak kami untuk join. Dia mau memberikan tanah 2 hektar untuk mulai apa yang kami lakukan. Ketika dia mendengar, di Nias kami lakukan ini nih, udah seperti ini gitu ya. Boleh nggak ini dibuat di Papua juga? Ya, Juli ini kami akan mulai start, dan belum selesai dari Balikpapan menawarkan juga tanah di dekat ibu kota itu, jalan akses ke ibu kota yang baru kita ya, Pak Jokowi ya. Jadi saya melihat bahwa bisa aja dream kita di bagian barat Pulau Sumatera, pulau-pulau yang ada, tetapi bagi Tuhan anak panah itu mau diluncurkan kemana terserah dia. Iya, terserah Tuhan ya. Dan dengan profesi apa terserah dia. Kita nggak patok harus jadi pendeta. Kita nggak patok. Kita sebutnya misionaris. Semua orang kan bermisi sebenarnya. Misi kita di dunia ini melakukan tugasnya Tuhan. Kita misionaris. Cuma misionaris dengan profesi apa? Kita bisa jadi guru karena pendidikan sangat kurang. Ya, kita bisa jadi perawat, jadi dokter, kita jadi petani, peternak, apapun yang Tuhan mau. Di situ kita berdampak, menghadirkan shalom, menghadirkan kerajaan Allah di situ. Gitu. Itu mimpi saya. Ini sangat saya sangat terkesan sekali ya dengan apa yang Pak Senta bisa sharingkan. Saya sangat diberkati, dan juga saya percaya semua yang menyaksikan diberkati. Jadi kita tidak hanya fokus hanya kepada diri kita melihat, saya sukses, saya kaya, saya ini, tapi justru di sini kita belajar bagaimana dari hidup kita memancarkan berkat kehidupan, ya, misi dan juga impian Pak Senta bisa menjadi berkat buat pulau-pulau di Indonesia. Dan saya percaya juga para pemirsa yang menyaksikan ini, Anda jangan hanya terkesan tapi juga mulai bergerak gitu ya. Mulai bergerak, bisa kita mulai bermisi dimanapun kita berada. Dan tadi pesan dari Pak Senta bagi para ayah, ayo kita bisa fathering, membapai anak-anak kita hadir dan menjadikan mereka tabung-tabung panah yang siap diluncurkan suatu hari nanti. Terima kasih Pak Senta Leo buat sharingnya, dan sampai ketemu lagi nanti di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi. Buat Anda yang menyaksikan, jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol lonceng dari YouTube channel Today's Message. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.